Halo guys, jumpa lagi di channel NSS Advance Store. Tempatnya berbagai macam tutorial yang mungkin bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan kalian sedikit tentang putaran elko atau kapasitor ya guys. Nah, di sini yang saya akan bahas bukan tentang yang berat-berat, tapi yang ringan-ringan aja ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih belajar atau mungkin masih dalam pendidikan ya, atau mungkin baru belajar servis, ada kalanya kalian harus berhadapan dengan mesin atau sirkuit elektronik ya, yang terdapat elko yang bermasalah. Oke, masalah di sini yang saya maksud adalah elko meledak guys. Nah, seperti ini ada contohnya. Nah, elko ini hancur ya guys, hancur, dia meledak. Dan ini terjadi bukan hanya di mesin ini guys, ini kebetulan hanya contoh aja ya. Ini mesin lampu ya, tapi bisa aja di mesin TV, mesin komputer, atau radio dan sebagainya ya. Karena di semua mesin elektronik atau di sirkuit elektronik itu pasti ada elko-nya. Begitu guys, elko atau kapasitor ya. Oke, kebetulan di sini saya tadi habis beli dari siang beberapa elko dengan bermacam ukuran ya, atau nilainya berbeda-beda. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah buat kalian yang pernah mengalami ini, pecah atau elko meledak ya, kemudian kalian ganti tapi tidak dalam hitungan jam atau hitungan menit, elko-nya meledak lagi guys. Mungkin kalian pernah mengalami itu ya, terus kalian bingung apa penyebabnya. Nah, mungkin buat para master udah nggak heran ya, karena biasanya itu yang terjadi itu karena adanya dioda yang short, resistor putus, atau mungkin dari transistor ya, dan lain sebagainya. Itu mungkin hal yang udah yang udah biasa ya, yang udah sering terjadi. Tapi kali ini yang saya mau bahas yang jarang terjadi guys, gitu guys. Apakah itu? Nah, oke. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini bisa menyempatkan waktu untuk menekan tombol subscribe-nya dan mengaktifkan tombol loncengnya ya guys, agar kalian bisa mendapatkan video pemberitahuan atau notifikasi video terbaru dari kami yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian atau mungkin sedang kalian cari-cari. Oke guys, buat kalian yang suka mungkin bisa di like, di share, atau di komentarin ya. Buat kalian nanti yang masih bingung bisa ditanyakan juga di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Sekarang kita lanjutkan ya buat mempersingkat waktu biar nggak kepanjangan ya guys video ini. Oke, kali ini yang saya bahas adalah elko yang meledak tidak biasa. Nah, walaupun secara garis besar elko meledak itu karena kelebihan muatan ya guys, kelebihan tegangan. Nah, apa penyebabnya bisa kelebihan tegangan? Ya, itu tadi yang sudah saya sebutkan ya, mungkin dari dioda yang putus, resistor yang putus, atau mungkin transistor dan lain sebagainya ya. Tapi di sini ada yang tidak biasa. Nah, di sini saya contohkan ya. Mohon maaf, ini saya lagi kurang enak tenggorokan ya. Jadi mohon maaf bila agak-agak terganggu suaranya. Dan di sini saya akan tunjukkan buat kalian. Oke, kelihatan ya guys. Di sini
terlihat nilainya itu 400 volt 3,3 mikrofarad. Nah, yang kalian harus pahami, tulisan yang tertera ini 400 volt ini jangan langsung kalian percaya guys, karena inilah yang jadi penyebab elko meledak. Kalian harus tes dulu apakah benar ini tegangannya sampai di 400 volt atau hanya tulisan saja. Walaupun terkadang pedagang atau penjual itu mengatakan ini elko bagus, ini original, ini super lah dan sebagainya ya. Tapi jangan langsung percaya guys, namanya pedagang zaman sekarang ya guys ya. Yang penting laku ya. Sekarang kita tes, karena kalau tidak akan mengakibatkan elko itu akan meledak lagi guys. Paham ya? Karena apa? Karena tulisan yang tertera di sini tidak sesuai dengan yang ada di dalamnya. Oke, paham ya? Nah, bagaimana cara ngetesnya? Nah, di sini saya udah menyiapkan rangkaian backlight ya. Kenapa saya pilih rangkaian backlight? Karena rangkaian backlight itu adalah alat yang untuk ngetes lampu TV ya guys, lampu TV LED. Karena alat ini bisa mendeteksi kebutuhan tegangan yang akan kita pakai ya guys, yang akan kita butuhkan. Dari tegangan tinggi sampai rendah sekalipun dia akan menyesuaikan. Nah, buat kalian yang tidak punya, kalian bisa merangkainya atau mungkin bisa beli ya di toko online, udah banyak yang dijual ya guys. Bilang aja mesin tes backlight gitu guys. Tapi kalau kalian ingin coba-coba merakit, kalian juga bisa menggunakan mesin lampu guys, mesin lampu LED seperti ini. Nah, ini seperti ini mesin lampu ya, mesin lampu yang menggunakan IC ya guys. Pilih yang menggunakan IC. Wattnya nggak usah gede-gede, cari aja yang sekitar 5 watt atau 8 watt lah maksimal. Terus kemudian kalian lepas elko nya ini, elko yang menuju keluar ya, menuju jalur keluar ini dilepas. Nah, ini bisa digunakan untuk ngetes lampu atau ngetes elko seperti ini, karena tegangannya dia akan menyesuaikan yang kita butuhkan guys. Oke, paham ya? Nah, di sini saya tidak pakai ini karena saya udah ini, karena di sini udah saya pasang juga penunjuk penunjuk tegangan dan ampernya ya. Oke, ini kita langsung aja lakukan pengetesan. Saya hidupkan dulu alatnya. Oke guys, di sini alat saya maksimal mengeluarkan tegangan 320 ya, 320 volt. Ini lumayan tinggi ya guys. Kalian harus hati-hati dalam memegang, jangan sampai tersentuh tangan karena ini tegangan tinggi. Begitu juga dengan ini, nanti kalau kalian ingin coba bikin pakai ini, jangan dipegang. Buat membuktikan kalau tegangan tinggi nih guys, saya ada lampu, kita coba hidupkan. Nah, nyala ya guys, lampu aja nyala nih guys. Oke, sekarang kita mulai ya. Di sini saya coba dari 1 elko atau kapasitor ya. Nah, di sini tegangannya berapa ini? Oke, kelihatan ya guys, 450 volt. Di sini tertulis 450 volt. Oke guys, karena ini alat saya cuma 320, berarti harus mentok ya guys di 320. Apabila kurang dari 320 berarti elko nya nggak bener guys, karena di sini 450 volt. Paham ya? Oke, sekarang kita tes ya. Sini kita pasang. Nah, ini yang ada garisnya ini negatif ya guys. Nah, ini negatif. Nah, sebelah sini positif. Kita tes. Oke guys, kelihatan ya.
full ya, mentok ya, 320. Kelihatan ya guys, berarti ini airconnya normal guys, ini airconnya normal. Jadi kalau kita pasang buat pengganti tidak akan meledak. Oke, nah ini kalian harus hati-hati guys, begitu kalian lepas ini, di dalam aircon ini terdapat muatan listrik guys, kalian harus buang dulu nih guys. Kalian bisa perhatikan ini, lihat, nah dia masih mengeluarkan api guys. Oke, ini kita pisahin nih guys, ini bagus. Kemudian di sini ada lagi, di sini 400 volt. Waduh, susah fokusnya guys. Nah ini 400 volt ya, kita tes lagi. Di sini 400. Nah guys, kalian lihat di sini tertulis cuma 188, 190, turun naik, turun naik. Nah ini 100, 200 guys, 202, naik, terturun, naik, turun. Nah ini nggak bagus ya guys, jangan dipasang guys, ini berarti rusak. Sedangkan di sini tertulisnya 400 volt. Ini udah panas nih guys, saya pegang, ini udah panas. Ini tidak bisa digunakan, ini saya pisahin ya guys di sini. Nah sekarang yang ini guys, ini nilainya sama guys, 450 volt. Nah ini juga sama ya guys, ini cuma 250 ya, berarti ini juga rusak. Ini kita pisahin. Ini ada lagi nilainya 400 lagi guys, 450. Oke, kelihatan ya. Nah itu 450 ya, 450 volt. Apakah benar 450 volt? Lihat guys, di sini 321, berarti ini normal ya guys. Ini bagus ya, karena di sini tertulis 450, alat saya maksimalnya di 321, berarti ini full normal. Ini bisa kita pakai. Lanjut. Nah di sini ada yang kecil nih guys, kalian lihat ya, di sini 16 volt, 330 mikrofarad. Nah ini 16 volt ya guys, kita tes apakah benar dia 16 volt atau lebih atau kurang. Lihat guys, di sini 40, lebih guys, 39 volt. Ini nggak normal ya guys, 38. Oke, sedangkan di sini tertulisnya 16 volt guys. Nah 16 volt ya, ini berarti nggak bagus guys, ini jangan dipakai, nanti bisa bikin repot kita sendiri. Ini ada lagi 450 volt. Oh, kelihatan ya guys, 450 volt. Oke, kita tes lagi guys. Oke guys, ini nggak bener lagi guys, ini cuma 200,6, 200 volt. Sedangkan di sini maksimalnya 400 volt. Nah 450 malah guys, berarti ini jangan dipakai guys, soalnya kalau kita pakai ini akan meledak guys. Ini baru ya guys tuh, ini padahal baru loh, ini nggak benar. Oke, sekarang kita tes lagi yang lain guys. Nah di sini ada lagi 400 volt nih guys, 400 volt. Kita tes ya guys, kelihatan ya. Nah ini kelihatan ya, 400 volt. Ah ini lebih parah guys,
Ini cuma 179, 180, naik terus terturun, ternaik, naik lagi. Udah guys, jangan dilanjutkan. Ini bisa meledak guys. Ini nggak bener. Ini panas ya guys. Ini panas, ini saya pegang. Padahal baru berapa detik. Ini jangan dipakai guys. Lihat guys, ini baru 2 yang saya dapatkan normal ya. Udah 5 yang nggak normal. Lanjut lagi. Di sini ada lagi. Ini 450 lagi. 450 volt. Kita tes. Sebentar. Ini 450 volt. Nah, ini benar guys, normal ya. Karena alat saya cuma maksimalan di 321, dia udah mentok di 321. Nggak nyampe 450, tapi dia di sini 450. Itu normal ya guys. Nah, ini 450. Nah. Oke. Oke, saya coba satu lagi guys. Di sini 400 volt. Nah, ini 400 volt. Kelihatan ya guys. Kita tes. Ah, ini hancur guys. Lihat, ini malah cuma 12425. Dan begitu ya guys. Ini jangan dipakai guys. Ini bakal merusak. Oke, ini udah berapa ini? Oke, saya rasa nggak usah semua ya guys. Nanti kepanjangan videonya. Yang penting kalian udah paham ya. Jadi begitu cara ngetesnya. Jadi dari sekian banyak yang saya beli ini belum tentu semuanya bagus ya guys. Ini udah ada 6 yang rusak dan baru 4 yang bagus yang bisa saya pakai. Gitu guys. Jadi kalau saran saya untuk beli komponen jangan cuma 1 guys, karena kalau terjadi seperti ini kalian akan rugi sendiri. Gitu guys, karena harus bolak-balik beli lagi, atau mungkin kalian nggak punya pengganti lagi, kalian bingung. Ini pesan saya, setelah kalian pasang seperti ini, kalian tes. Ini jangan kalian pegang ya guys. Setelah kalian tes seperti ini, kalian jangan pegang karena elko ini menampung muatan listrik ya guys. Ini untuk tegangan tinggi ya. Nah, kalian harus buang dulu biar tidak tersetrum. Nah, ini contohnya guys. Kalian perhatikan ini. Nah, kelihatan ya guys, ada apinya. Oke, saya ulangin lagi ya. Kita tes. Nah, di sini normal ya, 322 volt. Kita tes. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada muatan listriknya. Nah, ini. Nah, keluar apinya guys. Nah, kalau udah dibuang, kalian pegang pun tidak apa-apa. Oke, paham ya? Jadi saran saya, bila kalian menemukan elko yang meledak seperti ini dalam rangkaian, terus kalian ganti meledak lagi, kalian harus tes elko-nya, apakah elko-nya benar atau emang ada komponen lain yang menyebabkan elko-nya meledak. Begitu guys, contohnya seperti ini ya. Ini elko-nya yang nggak benar, walaupun ini baru semua ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman, semoga paham ilmunya sampai di sini. Dan bila masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih and salam sukses.